Ketika kita berbicara tentang penyair, kita tidak terlepas ya dari yang namanya sebuah syair ya. Ya, kita tahu Aristoteles pernah berucap ya, berkata bahwa syair itu lebih filosofis dibandingkan sejarah karena syair itu mencurahkan alam semesta, di mana sejarah itu hanya menceritakan sebagian saja ya. Ketika kita berbicara tentang syair, pasti kita mengenal orang-orang yang bersyair di zaman lalu lampau ya, seperti angkatan 45 ya, Chairil Anwar ya. Ya, Chairil Anwar puisinya yang cukup mengubah ya, puisi yang pada zaman dulu cukup pada tahap aturan ya. Jadi diubah dengan Chairil Anwar dengan puisinya yang begitu bebas dan ekspresif ya menurut saya. Ya seperti Aku contohnya. Judulnya Aku nih, puisi Chairil Anwar yang bila tiba waktuku, ku tak ingin seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sudu sedan itu. Nah, itu puisi yang cukup baik lah ya, cukup cukup menarik dan puisi yang berjudul Tak Sepadan. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin beranak dan berbahagia, sedangkan aku mengembara serupa ahas peros di kutub sumpahi eros. Aku merangkaki dinding buta, tak juga satu pintu terbuka. Baik juga kita padahi api unggun yang membara, karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang tinggal rangka. Itu puisi Chairil Anwar juga. Baru puisinya yang Cintaku Jauh di Pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melayar, bulan memancar. Di leherku kalungkan oleh buat si pacar. Laut terang tetapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Baru puisinya yang Karawang Bekasi. Kami yang terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka lagi. Tetapi siapa yang tak mendengar deru kami, terbayang kami datang dan mendekap hati. Aku berbicara padamu dalam hening di malam sepi. Ya, puisinya cukup cukup menarik ya, sangat menarik. Jadi ketika membaca puisi Chairil Anwar kita tuh langsung tahu ya seperti apa kayaknya kepribadian Chairil Anwar ya begini nih. Kayaknya orang yang cukup 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 berjuang ya. Ya melalui puisi-puisinya. Ya kok aku bilang puisi itu juga bentuk dari rasa kekecewaannya. Ya penyair yang menyimpan kekecewaan lalu ia menuliskan sebuah puisi, penyair yang menyimpan sebuah kebahagiaan juga dia bisa menuliskannya di dalam puisi. Penyair yang merasakan apa saja yang dia rasakan ya dia tuliskan di dalam bait-baitnya ya. Lalu kok kita mengenal ada juga penyair ya W.S. Rendra ya, Sebatang Lisong. Judulnya ya Sebatang Lisong. Puisinya menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat Indonesia, dan di langit tiga cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Nah, itu jadi bentuk ekspresinya ya terhadap apa yang telah terjadi. Jadi kok aku juga penyair ya, tapi ya bagiku syair itu ya bahasa bahasa keindahan, bahasa apa adanya ya, yang kita ungkapkan ya, yang kita tuangkan melalui pemikiran kita, melalui kejadian apa aja yang kita lihat ya, dan ya betul yang kata Aristoteles bilang, kita curahkan lah segala alam semesta. Jadi bagi saya ke kebebasan itu terdapat di dalam syair ya.